Mas Ade bedah bracket playoff MSC, prediksi Mas Ade dan jadwal playoff MSC. Tapi ini bracket ini menguntungkan RRQ sih guys ya. Dari orang masih dia ada lower bracket yang nggak ada, kalah pulang bro. Mungkin di grand final deh guys. Enggak sih, perebutan juara 3 itu bro. Nggak ada lower bracketan ya. Imagine PD dulu masih seandainya RRQ final paling ada bagus lawan siapa? Lawan Aurora lagi harusnya. Oh berarti RRQ guys. Guys kalau misalnya kalau misalnya guys ya, kalau misalnya RRQ menang sampai grand final, satu-satunya lawan yang cocok buat dia ya harusnya Aurora sih. Cuma tadi dari Cascute bilang ya, kalau misalnya ini benar dan real ya, kalau misalnya Cascute dia menghindari Aurora, tandanya mereka adalah ancaman buat RRQ guys. Iya gak sih? Kalau misalnya dia menghindari Aurora bro, kan martabak ntar. Iya gak sih? Siap. Kalau mereka menghindari guys. Tadi kan di awal dia bilang bilang katanya Cascute itu lebih pilih SRG. Berarti let's say kita bilang the weakest ya. Kita kalau misalnya udah di internasional paling kita selalu milih bracket guys. Dulu zaman gue juga begitu bro. Pas internasional guys, kita milih bracket maunya kita enaknya lewat mana. Nah berarti Cascute bilang nomor 1 SRG ya. SRG berarti pilihan mereka sesuai plan. Ya ini harusnya menang. Ini udah bracket paling enak buat RRQ sih. Bracket paling enak buat RRQ. Cuma di sininya ketemu Onyx PH. Ini nggak ada bracket bawah guys. Yang ada cuma memperebutkan juara 3 bro. Jadi nggak ada lower bracket. Kalau kalah ya udah turun 1 sini. Jadi kalau misalnya ini menang, ya udah hashtag 3. Bukan dihindari tapi karena Aurora dipilih dari awal. Bukan. Lu denger nggak sih kalimat gue babi? Bukannya tadi Pak Ape tuh bilang, Pak Ape tadi Cascute itu milihnya yang mana? SRG abis itu Onyx PH dong. Emang bukan? Emang begitu kan? Sebenarnya Aurora nomor 1. Tadi Papi bilang 2 itu. Iya gitu, salah denger. Lu salah nangkep. Dia tahu kalau Aurora auto pick, hah? Mereka mikir kalau Aurora udah di pick. Oh ya udah apapun itulah, bro. Berarti gitu. Jadi pilihannya di atas itu dia udah prediksi Aurora bakal di pick gitu. Berarti dari awal dia lah. Kalau misalnya dia prediknya Aurora bakal di pick, berarti tandanya mereka langsung mikirin SRG dong. Mereka nge-skip Aurora, sama aja nggak sih, guys? Sama aja nggak sih? Sama aja dong. List prioritas pertamanya kan tetap di SRG. Sama aja dong dia ngindarin Aurora kan. Sama aja. Ya mungkin ada salah dari gue tadi ya. Sorry dah. Maksudnya warna merah birunya setiap bracket kok bias banget ya. Allah settingan. Nanti marah lagi guys. Ya beda tapi tak sama. Oke. Kita berhenti di situ ya. Kita berhenti di beda tapi tak sama bro. Tadi Pape bilang SRG atau Onyx PH tuh karena orangnya udah pasti diambil TLPH. Ya kali. Ya udah kalau iya begitu. Pokoknya ya udah gitu. Kalau belum diambil tadi kan gue soalnya tadi pertanyaan gue, kalau tadi belum di-pick, Pape tadi katanya Cascute yang di awal, itu dia ngambil apa? Udah ngapain? Udah kenapa jadi ribet, pusing anjing. Dan intinya begitu bro. Intinya dia berarti nggak memasukkan Aurora sebagai prioritas guys. Iya gitu, aslinya tetap Aurora, tapi kalau dipilih jadi SRG nomor 1. Emang Pape tadi mau ngambil emang Pape mau ngomong apa? Ngambil Aurora. Oh berarti nggak ngindarin. Ya udah, berarti lawan yang tepat buat RRQ harusnya Mythic Seal. Nggak mungkin sih. Oke, aman ambil. Berarti ketemunya di sini dong. Ya udah berarti antara TLPH atau Onyx. Lawan yang tepat buat RRQ. Enggak dua-dua aja. Orang pasti udah dipilih karena tim paling lemah. Guys, dua-duanya mengerikan guys. Dua-duanya mengerikan untuk draft RRQ. Menurut gua dua-duanya mengerikan sih untuk draft RRQ guys. Ya udah kalau misalnya tadi memang Pape udah ambil itu ya udah selesai guys. Berarti salah gua, sorry ya. Berarti harusnya TL sama Onyx ya. Let's say kita ambil yang paling kuat bro. TL di sini, Onyx di sini. Terus yang menang TL. Harusnya RRQ lebih serem ketemu Onyx sih. Enggak sih, RRQ lebih serem ketemu TLPH guys. Hero-nya lebih banyak. Berarti harusnya lebih menguntungkan sedikit ketemu Onyx bro. Tapi menguntungkan untuk semuanya adalah ketemu Onyx guys. Ya gak sih? Viewership lagi. Ya gak sih? Iklan bro. Udah mas bawa ribut, balas-balasan story IG aja. Kayak beliau. Ya gak sih? Kalau gue nangkepnya priornya Aurora, terus SRG kalau kepentok baru Onyx PH. Oke, ya udah selesai. Cuma kayaknya TLPH sih. Feeling gue TLPH guys. Pape bilang Cascute bakal ambil SRG atau Onyx PH walaupun Aurora available. Ya udah, pokoknya intinya itulah. Udah selesai, udah nggak usah diperpanjang babi. Intinya mau ngehindarin atau enggak atau apa bebas. Intinya kalau pick-pickan gitu ada momen lu akan ngehindarin itu guys di awal. Kayak pas zaman MPL. Jujur, zaman dulu ngindarin alter ego. Karena hero-nya ngelawan hero kita. Jadi kita ngindarin alter ego, bro. Sama kayak gitu, guys. Orang pelatih juga pasti mikirnya begitu. Sama aja sih, yang penting ngindarin satu, guys. Karena itu menguntungkan lu di apa namanya?
di bracket. Kalau nggak salah dulu ngindarin alter ego deh, karena kan sempat kalah sama mereka kan. Jadi tandanya mereka bisa ngelawan. Jadi ini dia pilih ke sini ini ya. Berarti ketemunya harusnya Onyx PH ya, let's say. Berarti ini menguntungkan RRQ kalau misalnya tim Spirit yang menang. Ada track record dia menang lawan Spirit nggak sih? Kalau nggak salah bro, ya kan? Apa nggak pernah ketemu ya? Lupa gue jing. Ini mah GF RRQ TLPH. Kirik nggak bisa XP damage. Bisa Arlot dia. Kirik. Kirik tuh apa sih? Onyx PH ya? Lupa gue jing. Iya ada di M6. Nah ya nih harusnya advantage RRQ bisa menang ya kayak ini. Base skenario nya harus ketemu tim Spirit. Itu orangnya juga bahaya mas. Kalau nggak salah pernah kalah Mythic Steel di turnamen dulu pusing-pusing. Gak tau lah. Onyx kadang-kadang itu sih. Ya udahlah. Gua lebih fokus ke ininya sih guys nih. TLPH bro. Beras terbesar sekarang di tim Spirit mas. Langsung saja join member tim Spirit bener. Aduh. SG Bejon kenapa lagi SG Bejon? Emang ada? Kenapa ada Dani anjing? Ente John all di stock ujung-ujungnya RRQ juara 2 WTF is the point mainin so Naruto. Stress. Pada bel banget orang-orang ujung-ujungnya Onyx versus Onyx. Stress. Ya biasanya Aurora disebut tim paling lemah. Itu Aurora kalau coachnya Bejon RRQ bisa apa? Stress. Kenapa RRQ ngindarin Onyx ID banget? Karena itu guys, biasanya kalau pro team coach, kalau hero mereka di data, hero mereka bisa ngelawan hero kita di draft yang lagi kita kuat, itu lebih baik dihindarin. Satu-satunya tim yang pernah gue pegang nggak mau menghindari siapapun season 7 guys. Lawan siapa sini maju ke depan aja. Lawan siapa sini maju ke depan. Season 8 ada ngindarin juga. Season 8. Season 8 lebih baik nabrak AE daripada ketemu Onyx di awal. Masuk kalau kiri TLPH win, Onyx ID win, terus kanan RRQ win, Onyx PH win, EWC cair. Terus emang pakai blind pick pas keadaan skor 3-3 itu gimana? Apaan tuh blind pick? Gak tau lah kayak gitu mah bro. Bayangin mas kalau Bejon tadi menang sesusah itu, ujung-ujungnya ketemu TLPH juga. Ya seenggaknya menang gak sih guys? Sampai di sini duitnya gede anjing. Apa sama? Gak tau lah. Duitnya harusnya lebih gede sini gak sih? Nih jadi yang di sini guys, yang di sini ini bakal ketemu di 3 di sini dah. Jadi hashtag 3 doang, hashtag 34. Jadi kalau kesini nggak tahu sih bisa menang sama Onyx PH apa kagak. Kayaknya ya lebih baik RRQ tuh ketemu Onyx PH karena mereka lebih sering ngelawan Onyx PH. Tahu nggak kenapa? Guys, ini mungkin ya. Ini mungkin pikiran gue doang, pikiran gue ya. Tadi Pape mention juga. Mungkin RRQ lebih baik lawan Onyx PH daripada Onyx ID. Kenapa? Karena Onyx PH lebih sering scrim sama Onyx PH. Kenapa? Karena RRQ lebih sering scrim sama Onyx PH dibanding Onyx ID, guys. Jadi datanya lebih banyak. Itu juga bisa jadi alasan kenapa dia lebih baik ketemu Onyx PH daripada Onyx ID. Itu juga jadi alasan. Sering gue tim jago nggak gratis aku dem. Tim jago apaan? Gue udah ada overlay bro. Nggak usah, makasih ya. Hai RRQ. Gitu guys. Jadi kan tadi Pape mention juga kan, dibuka oleh Pape bahwa RRQ pernah scrim beberapa kali sama Onyx PH. Ya udah, berarti dia lebih banyak datanya ketemu ini. Lepasin lawan SRG dulu nggak sih RRQ? Ya bisa SRG tapi lagi turun sih guys, jujur guys, nggak begitu strong di prime-nya. Menurut gue SRG ini sekarang di EWC ya. Gue tahu di MPL kan strong tuh. Di EWC dia kayak liquid, melempem dari prime-nya. Sama gue di ML Ladies, gue nggak mau ketemu BTR. BTR kalah sama AE. AE kita cukur. Begitu bro, itu memang taktik yang ada guys. Itu bukan settingan ya, itu namanya plan. Sebagai coach lo harus bisa ngeliat itu bro. Jadi ya itu lebih baik Onyx emang RRQ emang di kanan sih. Kalau di kiri ya lebih baik ketemunya Aurora lagi paling. Lagi down dia, tapi nggak mungkin sih Aurora bisa sampai grand final. Mission impossible sini guys. Ya ini chance-nya kayak 5%, 95. Ini mungkin 70, 30, let's say 70, 30. SRG ini kayaknya 80, 20. Spirit Onyx PH 70, 30 lah kayaknya. Jangan banyak yaping dulu oi. Kalahin dulu tuh SRG. Jangan sampai Rins ulti samping gato. Cek jadwal, oke, cek jadwal ya. Mas aku HBD ya Jako. Tanggal 30 Liquid sama Aurora jam 4. Habis itu dilanjut sama Onyx jam 7, 2 match doang. Tapi BO5. Besoknya baru pencairan 31 guys. Waduh, ini clue gak guys? Tanggal 31 dimenangkan 31, bro. 31 dimenangkan 31 guys oleh RRQ. Tapi ini ada Onyx PH sama Spirit. Tanggal 1 2 match, tanggal 1 2 match, tanggal 2-nya 2 match ya. Oh, 2 match semua guys. Ini jam 3, perebutan juara 3. Terus habis itu Maghrib BO7 ya. Itu ITC mas, bukan WIB lah. ICT kan Indo China Time. Indo China Time.